Dan tentu saja bila Anda membeli di harga sekarang akan lebih mega ya bila benar-benar harga 1000 ini tercapai. Dan ini bukanlah hal yang mustahil ya bila dilihat biasanya spesialis ya sekitar tahun 2013 atau 2014 itu mana melewati angka 1000 ya harga saham base ini. Semuanya kembali bersama saya Dewi Jaya di channel Lifetime Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana prospek emiten asli wajar industrial SPF dengan kondisi saham. Dan kalau belajar analisa saham base dari sejarah plan mengalami fase downtrend sejak awal Agustus tahun 2023. Lalu pada minggu 1 Agustus MA20 aliannya memotong MA50 aliannya ke bawah ya. Dan ini mengkonfirmasi adanya downtrend. Lalu pada akhir Oktober menembus harga rata 200 hari terakhir dan cepat mengalami rebound sebentar ya. Lalu pada 27 November ada endorse fiskal di atas yang cukup panjang ya, yang menunjukkan bahwa seller benar. Dan hari itu disertai dengan volume yang besar sehingga kelanjutan berlanjut kembali hingga menjelang akhir Desember ya. Dan sejak bulan Desember ya menyentuh upper order band yang artinya ini bagus. Dan lalu untuk kinerja dari base sendiri ya, mulai September tahun 2023 pendapatan Flash ini mencapai 411 miliar dan angka ini sekitar 63% dari target manajemen pada tahun 2023 ini. Dan angka ini sebenarnya naik tipis sekitar 1% dibandingkan pada tahun 2022 dan sedangkan 8% dari base ini sebesar 101 miliar, naik sekitar 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Base juga mulai mengekspor 9 bulan pertama tahun 2023 itu sebanyak 5 hektar ya, dan sekarang tinggal 122 miliar. Penjualan tersebut didapatkan dari sektor infrastruktur, warehouse, dan auto. Perusahaan juga sudah menjual total belanja atau capital expenditure ini sekitar 98 miliar. Dari target capex itu pada 2023 itu sebesar 13 miliar. Lalu untuk historis dari belanja base semenjak tahun 2019 itu mengalami penurunan ya hingga tahun ini, dengan ekuitas itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan liabilitas, dan liabilitas itu juga berulang ya dari tahun 2020 hingga tahun ini. Nah untuk Facebook book value-nya sendiri pada 2017 itu dihargai 0,63 kali, sedangkan pada saat ini dihargai 0,36 kali. Sejak tulis bahwa rasio harga dalam nilai buku dari saham base ini selalu dinilai bola setidaknya dalam 7 tahun terakhir. Sedangkan untuk historis dari income statement saham base pendapatan pada 2020 itu memang ajang besar ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2022 dan 2023 ini sudah mulai memperbaiki pendapatannya ya. Atau wajib lama usaha pada tahun 2023 ini sebesar 42,09%. Angka ini merupakan yang terbaik sejak tahun 2020. Begitu pula dengan wajib nambah bersihnya itu sebesar dan merupakan 57%. Angka ini merupakan yang besar ya semenjak tahun 2020. Meskipun wajib nambah usaha dan wajib nambah bersihnya ini belum dapat mencapai capaian pada sebelum tahun 2020. Dan untuk earning per share dari saham base bila dianalisasi itu sebesar 14 rupiah per lembar ya. Nah bila ini tercapai maka earning per share pada tahun 2023 ini merupakan yang terbaik semenjak 2020 meskipun belum dapat mencapai capaian tahun-tahun sebelum 2020. Nah, sejarah historis saham base ini dalam bikin rasio dihargai sekitar 5-6 kali ya pada sebelum tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 itu dihargai 38 kali dan pada tahun 2023 ini dihargai 15,6 kali. Hal ini disebabkan karena earning per share dari saham base yang masih belum membaik ya, layaknya seperti sebelum tahun 2020. Dan untuk menghitung nilai wajar dari saham base ini saya menggunakan 3 metode berbeda. Yang pertama menggunakan BPMI, yang kedua menggunakan metode valuasi revalid dan asset value atau LNAV yang sering digunakan dalam menghitung nilai wajar saham properti, dan yang pentingnya menggunakan PE ratio dengan proyeksi EPS 2-3 tahun depan. Dan bila yang menggunakan Goldman weekly 6 tahun terakhir, saham base ini dihargai sebesar 0,42 kali. Jadi memang saham base itu selalu dihargai pula ya, setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Dengan ekuitas saham itu sebesar Rp459, bahkan dapatkan harga wajar itu sebesar Rp194. Sedangkan bila kita menggunakan frame yang lebih pendek ya,
dengan kami minta tahun terakhir ini didapatkan hasil 0,32 kali dan harga wajar sampai sini semisal Rp145. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan LNB mainan menjadi lebih dahulu jumlah land bank dari sampai sini ya, dan untuk land bank itu penajaan paparan publik pada pengenaan tahun lalu ya, itu semisal 648 hektar, dan harga tanahnya itu sekitar 3,3 juta meter. Artinya bila di hari-hari itu semisal 22,704 triliun. Lalu apabila ini menggunakan diskon yang 50% misalnya kita membeli dalam jumlah banyak misalnya ada diskon, atau setidaknya kita butuh uang jepah ya diatur dari BCA ini, maka dia menjual tanahnya itu dengan harga yang murah dan diskon 50%, maka nilainya itu menjadi 11,352 triliun ya. Dan setelah menjual tanahnya itu semua, lalu ada pajak dan lain-lain itu dengan asumsi semisal 5%, maka menjadi 10,744 triliun. Lalu untuk pas dan segala as dari BIS sendiri untuk laporan keuangan 9 bulan tahun 2023 itu sebanyak 496 triliun, dan untuk liabilitasnya itu sebanyak 1,58 triliun, sehingga didapatkan total LNRT atau total LNET itu semisal 9,732 triliun. Dan bila dibagikan dengan jumlah lembar saham, maka harga wajar dari saham BIS berdasarkan metode LNEW itu semisal Rp1.000 per lembar. Dan tentu saja bila kita membeli di harga sekarang akan multi-bagel ya, bila benar-benar harga 1.000 ini tercapai. Dan ini adalah hal yang mustahil ya, bila dilihat biasanya sekitar sekitar tahun 2013 atau 2014 itu mana melewati angka 1.000 ya harga saham BIS ini. Dan bagaimana untuk proyeksi dari BIS ini ya, dia berhasil mendatangkan pembeli ya, yang dalam hal ini adalah industri ya atau perusahaan. Sedangkan saya mencatatkan ada 5 ide atau penting ya, kalau bila sejarah makro bahwa apakah suatu perusahaan itu ingin berinvestasi pada suatu daerah. Yang pertama itu adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi sendiri yang dilihat level inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi dari Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, yang ini dirilis pada tanggal 6 November ya oleh Badan Pusat Statistik. Itu ekonomi Indonesia pada kuartal 3 itu secara kuartal on kuartal itu naik 1,6%. Masih jalan on year itu naik 4,94%. Yang artinya bagi andaan bahwa ekonomi Indonesia itu mengalami pertumbuhan. Dan tentu saja ini akan memancing ya perusahaan-perusahaan untuk kembali menginvestasikan lebih banyak di Indonesia. Lalu yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dan negara infrastruktur yang baik. Daerah atau negara dengan infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi dan komunikasi yang reliable tentu saja menarik perusahaan ya untuk menanamkan modalnya atau membangun pabrik ya, di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung ya, seperti insentif pajak, pengurangan apa dan regulasi yang lama bisnis ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam membangun pabrik ya. Salah satunya. Dan yang keempat adalah tenaga kerja yang terampil. Dan untuk tenaga kerja yang terampil ini, atau Indonesia ini saya cukup optimis ya, banyak tenaga kerja yang terampil dan berdetik ya. Sehingga hal ini sebetulnya menarik bagi perusahaan ya. Jadi dia tidak punya rekon lagi ya untuk mencari tenaga kerja dari luar misalnya. Dan yang kelima adalah stabilitas politik. Teori politik yang stabil mengulangi ketidakpastian dan mendorong investasi jangka panjang. Perusahaan dimisahkan dengan negara atau daerah dengan risiko politik yang rendah. Seperti tidak tahu ya, pada tahun 2024 ini di Indonesia menjadi pemilu. Sehingga menurut saya mengapa investor ya sedikit wait and see ya untuk perusahaan properti yang bergerak di bidang industrial ya seperti BIS ini setidaknya ini pemilu tahun 2024. Dan apabila politik sudah mulai stabil kembali ya setelah pemilu, maka saya memperkirakan bahwa perusahaan lebih gencar lagi ya atau lebih berani dalam pembelajaran modalnya ya, salah satunya membangun pabrik. Bila ada perhatian ya, dalam 2 tahun terakhir Alming Lasel dari saham BIS ini sempat 2 kali ya naik Rp10
Ini kuartal 2 tahun 2022 dan kuartal pertama pada tahun 2023. Nah sebenarnya bila kita berkaca pada sebelum tahun 2020, earning per share dari saham BES ini di sekitar 30 hingga 50 rupiah. Nah memang sifat dari bisnis dari BES ini ya, karena sifatnya industrial, yakni mereka menjual pada perusahaan-perusahaan ya, dan itu bukan hal yang mudah ya. Dia secara rutin mencetak pendapatan yang sama, tidak seperti halnya dengan penjualan rumah individu. Tentu saja pendapatan dia fluktuatif itu sangat rutin terjadi. Tiap kuartal itu bisa sangat drastis sekali ya, kenaikan maupun penurunan dari PBS-nya. Dan posisi saya untuk saat BES ini ya, mungkin setelah pemilu ya, di mana kondisi politik sudah mulai stabil, bukan kita mungkin ya, BES ini dapat naik EPS seperti capaian pada sebelum tahun 2020 ini. Dan bila kita rata-rataan, earning per share dari saham BES ini dari tahun 2016 hingga tahun 2019 ini sebesar 42,03 rupiah. Kalau rata PE rasio di periode yang sama ini sebesar 5,62 kali. Maka bila proyeksi EPS ini pada tahun 2025, 2026 dan seterusnya ya, kembali performa sebelum tahun 2020, maka harga wajar dari saham BES ini sebesar Rp236. Dan ini menunjukkan penting banget ya, harga wajar dari masing-masing metode. Dan bila dirangkum ya, harga wajar dari berbagai metode tadi, metode KPMG itu dinamakan harga wajar itu Rp198 bila menggunakan 6 tahun terakhir, dan Rp145 bila menggunakan KPMG 3 tahun terakhir. Dan bila menggunakan internet LNFW ini sebesar Rp1.000, dan bila menggunakan rata PE rasio ya dengan EPS yang sudah diselesaikan itu, maka didapatkan harga wajar itu sebesar Rp236. Ya seperti itu riset dari saya. Semoga menambah riset dan atau pandangan dari para investor sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.